Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk teman-teman semuanya dan salam hormat terkhususnya untuk Ibu Dr. Wardah SHI MSI selaku dosen mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan. Saya Arya Dirangga dengan NIM akhiran 164 akan melakukan podcast yang bertemakan The Golden Age of Islam. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Arya Dirangga Rosadi dari kelas Ilmu Hukum D. Pada podcast kali ini saya tidak seorang diri. Saya ditemani oleh seorang teman saya. Saya Muhammad Rahman dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Untuk mengawali podcast kali ini, pertama-tama kita akan mengupas mengenai definisi tersendiri dari apa itu The Golden Age of Islam. Definisi The Golden Age of Islam menurut saya pribadi ialah zaman kejayaan Islam ketika para filsuf, ilmuwan, dan insinyur dan juga para jenius dari dunia Islam menghasilkan banyak kontribusi terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan di dunia, baik dengan menjaga tradisi yang telah ada ataupun dengan menambahkan penemuan dan inovasi mereka sendiri. Lalu untuk Muhammad Rahman tersendiri, apa sih definisi The Golden Age of Islam menurut Saudara Rahman? Definisi The Golden Age of Islam yang saya ketahui adalah pada zaman Islam juga menghasilkan banyak kontribusi terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan, baik dengan menjaga tradisi yang telah ada ataupun dengan menambahkan penemuan dan inovasi mereka sendiri. Pada masa keemasan Islam itu merupakan masa khilafah Abbasiyah kan. Nah, khilafah Abbasiyah itu mampu menunjukkan pada dunia bahwa kemajuan peradaban Islam bisa sampai selama 767 tahun. Oh iya, saya mau tanya dong, ada nggak sih tokoh Islam di masa keemasan Islam yang saudara Arya idolain? Tokoh Islam yang saya idolakan pada masa keemasan Islam ialah Abul Qasim Khalaf Ibnu Al-Abbas Az-Zahrawi atau yang sering disebut Az-Zahrawi. Ia adalah salah satu pakar di bidang kedokteran pada masa Islam abad pertengahan. Karya terkenalnya ialah Al-Tasrif, yaitu kumpulan praktik kedokteran yang terdiri atas 30 jilid. Dan kalau ditanya alasan mengapa saya mengidolakannya, karena Az-Zahrawi ia mengabdikan seluruh hidupnya dan kejeniusannya untuk kemajuan dunia kedokteran, khususnya pada ilmu bedah. Ia menemukan yang namanya catgut atau benang bedah yang terbuat dari usus kambing atau sapi yang dapat diterima tubuh manusia. Dan ia juga secara rinci dan lugas mengupas juga mengenai ilmu bedah, ortopedi, oftalmologi, dan farmakologi. Nah, untuk Saudara Rahman, ada tidak tokoh Islam yang diidolakannya? Kalau saya sendiri sih tokoh yang paling saya senangi di zaman keemasan Islam yaitu Abu Nawas Al-Hasan Ibnu Hani Al-Hakami, atau masyarakat dunia lebih mengenalnya dengan nama Abu Nawas lah. Abu Nawas ini merupakan salah satu tokoh sastrawan Islam di dunia. Selain dikenal sebagai penulis, Abu Nawas juga dikenal sebagai penyair yang mengusung tema mengenai cinta. Banyak karyanya mendunia dan terkenal hingga sampai sekarang. Nah, kalau ditanya kenapa saya mengidolakan Abu Nawas, jawabannya adalah Abu Nawas itu menginspirasi semua orang dalam hal cinta. Karena cinta itu juga merujuk dalam Islam. Islam adalah agama yang cinta. Nah, representasi cinta itu tidak hanya merujuk kepada pasangan, namun bisa juga kepada orang tua, saudara, dan lain-lain. Dan itu bisa membuat orang mengenal Islam melalui rasa cinta. Oh iya, menurut saudara Arya, ada nggak sih upaya-upaya yang bisa kita lakuin untuk bisa kembali meraih ke masa keemasan Islam seperti dulu lagi? Menurut saya ada. Upaya yang harus dilakukan ialah dengan kembali ke Al-Quran, terutama.
lalu kembali kepada hukum Allah, dan kembali bersatu. Kebanyakan umat Islam sekarang ini sudah mulai meninggalkan Al-Quran dan tidak membaca dan mengamalkannya, sehingga masa kejayaan Islam sekarang pun berpindah. Nah, lalu untuk Saudara Rahman sendiri, ada tidak upaya yang bisa mengembalikan umat Islam kembali pada masa kejayaannya seperti dulu lagi? Upaya ya. Upaya dalam mengembalikan Islam ke masa keemasan menurut saya adalah ada yang perlu kita rubah dalam pemikiran muslim-muslim di zaman sekarang. Kenapa? Karena pada saat ini mereka menganggap bahwa Islam ketinggalan zaman. Tapi yang sebenarnya adalah zamanlah yang mengikuti Islam. Tapi mereka nggak sadar akan itu. Mereka lebih fokus menikmati duniawi dibanding mengikuti ajaran agama Islam. Sehingga mereka terlena lah akan kehidupannya sekarang. Nah, sekarang tugas kita adalah sebagai muslim yang baik ini mengedepankan Islam kembali, dimulai dari adanya pelajaran tambahan untuk agama Islam mulai dari SD sampai SMA lah. Karena mengapa? Perlu kita ketahui, anak SD sampai SMA itu kurang fokus dalam mempelajari agama Islam. Maka kita harus fokuskan mereka untuk menjadi generasi Islam yang bisa membawa kembali Islam ke masa kejayaannya. Karena kalau hanya kita, kemungkinan besar nggak akan ada ya yang bisa untuk membawa Islam kembali ke masa keemasan. Sekian itu saja sih saudara yang saya yakini. Oh iya ya, benar benar benar. Nah, untuk Saudara Rahman nih saya ingin bertanya lagi. Menurut Saudara Rahman itu percaya nggak sih bahwa Islam bisa meraih masa keemasannya seperti dahulu lagi? Jujur ya, kalau dari saya sendiri sih nggak percaya bahwa Islam bisa kembali ke masa keemasan seperti dulu lagi. Karena kita sudah lama kalah dengan bangsa Eropa dan sulit juga untuk merubah pola pikir muslim sekarang untuk mikirin ataupun mengedepankan lah Islam seperti masa dulu lagi. Ya, pada intinya saya kurang percaya lah untuk saat ini. Sekian itu saja sih Arya. Ya, kalau eh, saudara Arya nih, percaya nggak sih Islam bisa meraih ke masa kejayaan seperti dulu lagi? Kalau menurut saya pribadi, saya percaya bahwa Islam bisa meraih masa keemasannya seperti dahulu lagi. Karena nggak akan lama lagi umat Islam akan kembali menguasai dunia. Rasulullah pernah mengatakan sesuatu setelah bangun dari tidurnya setelah sholat subuh, dan itu disaksikan oleh Ibunda Abdullah bin Abbas. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Islam akan zahir sehingga kekafiran akan kembali ke tempat asal mereka. Dari perkataan Rasulullah tersebut dapat kita telaah atau kita simpulkan bahwa umat Islam ini bisa kembali meraih masa keemasannya seperti dulu lagi, asalkan mereka fokus dan mereka saling bersatu untuk mengejar masa keemasan itu seperti dahulu lagi. Waduh, makasih banyak ya ilmunya. Saya nggak tahu loh serius kalau Rasulullah tuh pernah janji seperti itu. Ya karena sekarang sudah tahu kalau Rasulullah pernah menjanjikan itu, berarti sekarang saya percayalah bahwa Islam akan meraih masa kejayaan seperti dulu lagi. Wah, mungkin kita sudah berada di penghujung acara pada podcast kali ini. Pada podcast kali ini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa zaman keemasan Islam adalah zaman yang sangat mengagumkan untuk umat Muslim. Karena pada saat itu umat Muslim berhasil meraih masa keemasannya dan juga banyak menghasilkan tokoh-tokoh yang kompeten, pintar, yang dapat menghasilkan banyak inovasi-inovasi baru yang tercatat dalam sejarah dunia dalam bidang ilmu pengetahuan. Sekian pada podcast kali ini. Saya dan Saudara Rahman undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.